Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan shalom untuk kita semua. Senang berjumpa pada pagi hari ini kita dalam acara Jalan Kasih, di mana kami akan menyampaikan berkat firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Baik, pagi hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu pada hari ini atas kasih-Mu ya Tuhan. Kami dapat bersama-sama hari ini menikmati acara Jalan Kasih. Kami akan diberkati firman-Mu dan berkati kami supaya kami semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kami sambut firman-Mu pada hari ini dan nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, pada pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi firman untuk kita semua dan kiranya semua kita dalam keadaan baik. Dan hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan tentang kuasa dan misi Roh Kudus di akhir zaman ini. Nah, kita baru saja melewati Hari Raya Paskah dan kita akan masuk menyambut Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus dan merayakan Hari Raya Pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, Yesus telah bangkit dan kita akan bersama-sama diberkati firman Tuhan hari ini, yaitu bagaimana Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan untuk kita semua. Nah, kita baca dalam kitab Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8, ayat ke-9, ayat 13 dan ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, silakan dibuka dan kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya kepadamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Roh Kudus berkata, aku akan mengutus penolong kepada kamu. Aku lebih baik pergi kepada Bapa supaya aku mengutus Roh Kudus kepada kamu. Itu lebih baik, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, fungsi Roh Kudus adalah untuk memberikan pertolongan bagi kita di saat kita mengalami pergumulan, persoalan, tantangan, apapun, Tuhan tetap menolong kita. Jadi sungguh indahnya dunia ini kalau setiap orang mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Karena ketika kita mengandalkan Roh-Nya, maka setiap kita pasti akan mengalami kebahagiaan. Kita akan mengalami sukacita, karena kita tidak dibiarkan seorang diri. Yesus mengutus Roh Kudus, Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk kita, supaya mampu menjalani di akhir zaman yang penuh dengan tantangan ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini sedang mengalami gejolak dari semua sisi, politik, ekonomi, dan yang lain-lain. Tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Jadi bagaimana peran Roh Kudus, misi Roh Kudus di akhir zaman ini? Karena kita tahu akhir zaman ini penuh dengan tantangan. Maka saudara, yang pertama, misi Roh Kudus adalah menginsafkan dunia. Nah, kalau kita baca Yohanes pasal 16 ayat 7-8 sebelumnya, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara, yang pertama adalah Roh Kudus akan menginsafkan. Mari kita bersama insaf. Sama-sama kita ucapkan insaf. Kata insaf ini dalam terjemahan sederhananya adalah yaitu menyadarkan, meyakinkan seseorang supaya mereka bertobat dan kembali kepada jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Jadi
Kita tahu bahwa dunia ini, kita tahu dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 dikatakan yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kalau kita baca ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Di akhir zaman ini akan ada banyak perbuatan-perbuatan yang dimana ini kesukaran yang kita hadapi. Dan percayalah, ini tidak membuat kita takut dan jangan terkejut karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan ingat kepada kita, mari kita bertobat, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan menginsafkan dunia supaya orang datang kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6:23 berkata, sebab upah dosa ia adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini, biarlah kita bersama-sama memiliki keberanian menghadapi zaman akhir yang begitu sulit ini. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ke-7 berkata kepada kita, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara, roh membangkitkan ketertiban, ketenangan dalam pikiran, kemampuan untuk menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena mengapa? Kita tidak sendiri. Ada damai Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan patah semangat Bapak Ibu kalau hari ini engkau mengalami pergumulan tantangan. Dan jangan khawatir dan jangan takut. Mari cari kerajaan Allah kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini, biarlah taruh pikiranmu kepada pikiran Kristus. Dan mari kita bertobat bersama-sama insaf. Mari kita kembali kepada jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, misi Roh Kudus dalam akhir zaman ini. Yang kedua adalah yaitu memimpin setiap kita kepada kebenaran. Katakan amin. Jadi saudara dan saya akan dituntun Tuhan supaya kita menuju kepada kebenaran. Nah, kalau kita baca Yohanes pasal 16 ayat 13 yang kita baca tadi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi misi Roh Kudus di akhir zaman ini adalah memimpin setiap orang percaya, bahkan orang yang akan bertobat kepada Tuhan, dituntun kepada kebenaran. Kita tahu kebenaran itu adalah firman Allah. Mari bersama kita katakan firman Allah atau Alkitab. Jadi sumber kebenaran kita itu adalah firman, ya, bukan apa kata orang, apa kata dunia, tetapi apa kata firman. Roh kebenaran itu adalah di dalamnya dicakup seluruh daripada dan pribadi Allah dalam Alkitab, dan kita akan mengerti tentang hal-hal yang akan datang kalau kita mengerti tentang firman Tuhan. Nah, kalau kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3, ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan baik-baik. Firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran, maka setiap kita akan diajarkan, kita akan ditegur, ada sesuatu kesalahan, pelanggaran, kita diingatkan, dan kemudian kita berubah, kelakuan kita diubahkan oleh Tuhan, dan kita dididik sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi saudara, di hari zaman akhir ini, musuh kita itu ada 3. Ada 3 musuh daripada Roh Kudus, misi daripada kerohanian kita, yang dimana bertolak belakang, yaitu duniawi ini.
Yang pertama, musuh rohani, musuh daripada Roh Kudus, ya, musuh dari kebenaran adalah hidup dunia, lingkungan duniawi. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi musuh yang pertama adalah hidup dunia, lingkungan kita. Maka Bapak Ibu, jaga pergaulanmu, jaga pertemananmu, mendekatlah kepada Tuhan, carilah Tuhan senantiasa, datang sujud menyembah, berdoa, memuji, baca firman, memberikan persembahan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena dunia ini mengajarkan kita untuk semakin jauh dari hal-hal yang rohani. Hari-hari ini banyak orang melakukan ritual-ritual, tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu pemirsa bukan yang hanya sekedar ritual-ritual saja, tapi kita adalah spiritual, yang dimana hal rohani kita lakukan yang terus-menerus secara kontinu untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, musuh daripada Roh Kudus adalah yaitu hawa nafsu kedagingan. Di mana Galatia pasal 5:24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi hawa nafsu kedagingan kita adalah musuh daripada kebenaran itu. Musuh daripada Roh Kudus. Jadi saudara, mari hari ini, kalau di antara kita masih saja terikat dengan perbuatan daging yang membuat kita jauh dari Tuhan, hawa nafsu kita yang seringkali kita mengutamakan dan kita selalu melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Hari ini mari kita kembali. Sebab engkau dan saya adalah milik Kristus. Katakan amin. Kita adalah milik Kristus. Hidup kita adalah milik Kristus. Mari kita salibkan keinginan daging kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah yaitu roh jahat. Efesus 1 ayat 6, pasal 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita tahu saudara, bahwa pemberitaan tentang kuasa Roh Kudus ini selalu saja ada pribadi iblis, roh jahat yang menghancurkan, menggagalkan tentang hal-hal yang baik tentang Tuhan. Ingat, iblis berusaha untuk membangkitkan keinginan kita untuk melakukan yang jahat. Tapi melalui Roh Kudus, keinginan daging akan dimatikan. Karena mengapa? Dia minta supaya kita hidup di dalam Dia. Hari ini yang kita lawan bukanlah manusia, tapi pribadi, roh yang saat ini sedang berusaha untuk mencari orang-orang yang lemah. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan datang dan mengganggu dan merusak hubungan kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya yakin dan percaya, Bapak Ibu adalah pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Tuhan. Karena Roh Kudus ingin supaya kita dituntun daripada kebenaran. Dan Lukas pasal 6 ayat 44-45 berkata, karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang baik yang tidak baik. Dan juga tidak pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 44. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbedaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbedaan yang jahat. Oleh sebab itu hari ini saya yakin dan percaya apabila Anda hidup dalam kebenaran, Anda akan berbuah. Katakan berbuah. Kita akan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik. Ayat 43. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup kita akan berbuah. Hari ini, buah apa yang kau ciptakan dalam kehidupanmu? Mari ciptakan buah-buah baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin melihat setiap kita berbuah, tidak sekedar hanya bertumbuh, tapi hidup kita berbuah mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah buah kehidupan kita menjadi berkat, dapat dinikmati oleh orang banyak. Kita menjadi terang, menjadi garam. Karena melalui kebenaran firman Tuhan, kita dibawa kepada kebenaran untuk tujuan satu yang utama, yaitu melakukan perbuatan baik melalui kehidupan kita yang berbuah.
Yang ketiga adalah, apa misi Roh Kudus di akhir zaman? Yang ketiga adalah, setiap manusia akan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca Yohanes pasal 16 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Garis bawahi saudara, Roh Kudus di akhir zaman ini adalah untuk, pekerjaan Roh Kudus adalah untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca Filipi pasal 2, ayat yang ke-9 sampai 12, kita tahu Yesus mati, dan kemudian tidak hanya mati Bapak Ibu, tapi dia bangkit juga, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Nah, kalau kita baca Filipi pasal 2, ayat 9 sampai 11, dikatakan begini, itulah sebabnya Allah meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan ayat 11. Segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, kita ini saudara, sebagai umat Kristen, pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini, tujuannya pertama, melalui kehidupan kita, orang-orang akan mempermuliakan Tuhan. Siapa? Yesus Kristus. Jadi, kalau kita sambung dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12, maka dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di bawah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain dalam Dia. Dia ini Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas Bapak Ibu, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Ya. Tidak ada nama lain. Dia mati, bangkit, dan hidup naik ke sorga. Nah, jadi saudara, pertanyaannya, di akhir zaman ini, pernah nggak kita bertanya kepada diri kita atau kepada Tuhan, mengapa kita tidak langsung saja dibawa Tuhan ke surga dan langsung terjadi petuaian, langsung terjadi pertobatan? Kenapa sampai sekarang belum terjadi? Mengapa kita dibiarkan di dunia ini seolah-olah Allah tidak punya kuasa dan waktu berjalan sampai era milenium 2000 tahun ini saudara, Tuhan belum melakukan, sepertinya tidak melakukan apa-apa. Maaf Bapak Ibu, sampai saat ini Tuhan masih bekerja. Tuhan saat ini memperhatikan setiap kita umatnya. Saudara, jawabannya adalah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, perhatikan pagi hari ini. Jawabannya ialah, Ia memberikan kita tinggal di sini, di dunia ini, untuk menggenapi tujuannya. Jika kita diselamatkan, Tuhan bermaksud memakai kita, memakai Anda dan kita semua pemirsa hari ini, untuk satu tujuannya yang mulia. Maka saudara, Ia menyediakan pelayanan gerejanya. Ya, Dia menyediakan misinya kepada kita di dunia ini. Melalui gereja, melalui pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja di mana kita berada. Kita di sana dipakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dengan membawa mereka datang kepada jalan yang benar. Jadi mari kita ceritakan, muliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Jadilah saksi. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Kuasa Roh Kudus di akhir zaman ialah supaya dengan kesaksian hidup kita, orang-orang akan mempermuliakan nama Tuhan. Ingat saudara, bahwa Yohanes pasal 15 ayat 26 berkata demikian, jikalau penghibur yang kutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, Yohanes 15 ayat 26, yang keluar dari Bapa, Ia juga bersaksi tentang aku. Ayat 27, Yohanes pasal 15. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara, kita diminta oleh Roh Kudus di akhir zaman ini, supaya kita juga bersaksi, sebagaimana Yesus telah bersaksi selama 3,5 tahun di bumi. Dia
menceritakan Injil, menyampaikan Injil, sehingga orang datang. Pada waktu Pentakosta ada 3.000 orang bertobat, dibaptis, dan mereka berkumpul memecahkan roti bersama, dan mereka melihat tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat terjadi pada waktu Pentakosta terjadi. Jadi saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan hari ini, ketika Anda menjadi orang percaya, Anda juga menjadi pembawa berita Allah, membawa kemuliaan Tuhan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Jadi saudara, Tuhan ingin berbicara kepada dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, pemirsa yang kasih dalam Tuhan, pada renungan jalan kasih pada pagi hari ini, Allah ingin berbicara kepada dunia melalui kehidupan Anda. Pertanyaannya, siapkah Anda dipakai untuk menjadi saksinya? Siapkah Anda untuk diutus menjadi berkat kemanapun Tuhan inginkan? Siapkah Anda untuk mendukung pemberitaan pelayanan Injil di mana Bapak Ibu berada, di mana Bapak Ibu di gereja dimanapun? Siapkah kita untuk dipakai Roh Kudus di akhir zaman ini? Karena akhir zaman ini cuma satu jawaban bagi setiap manusia, yaitu Roh Kudus. Dan saya akan tutup satu statement hari ini. Kita ada di bumi untuk memberikan kontribusi. Kita di bumi ini bukanlah hidup, maaf Bapak Ibu, karena binatang tumbuhan juga hidup. Tapi kita hidup untuk memberikan kontribusi. Tuhan mendesain saudara, Tuhan membentuk kita serupa dengan gambar Allah untuk membuat satu perubahan atas kehidupan kita, atas kehidupan sekitar kita, atas kehidupan online. Dan melalui kehidupan kita, Tuhan menambahkan sesuatu yang berguna, bermanfaat di akhir zaman ini. Dan kita berdoa berharap, biarlah di hari-hari terakhir ini, di mana Tuhan memberikan rohnya kepada kita, supaya kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur buat hadirat-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih seluruh umat-Mu, para pemirsa yang menikmati renungan pagi hari ini. Biar semakin hari Tuhan, semakin mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk kami mengenal jalan kebenaran, dan kami memuliakan Tuhan, dan kami juga bersama-sama akan hidup menjadi berkat, berkontribusi di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin.